Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 16 Oktober 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyerahkan laptop gratis untuk mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang. ICMI Tangsel menggelar sosialisasi hak atas kekayaan intelektual bersama pelaku UMKM Tangsel. Universitas Pamulang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinkop UKM Tangsel. Teater Lonceng menggelar pertunjukan manufaktur anatomi kera. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan penyerahan laptop kepada mahasiswa baru penyandang disabilitas pada 30 September 2022. Penyerahan laptop berlangsung di ruang rapat Rektor lantai 2 Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Tangerang Selatan. Penyerahan laptop untuk 15 mahasiswa disabilitas yang baru bergabung dengan Universitas Pamulang. Penyerahan laptop dihadiri langsung oleh Dr. Enur Zaman AM MMMSI selaku Rektor Universitas Pamulang serta jajaran Wakil Rektor. Kegiatan tersebut dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan pembacaan laporan dari Ketua Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang, Nani Rusnaini SEMM. Sebanyak 15 mahasiswa baru yang terdata dari berbagai macam program studi dan reguler untuk menerima bantuan laptop tersebut. Dan bantuan laptop ini adalah bentuk kerjasama Universitas Pamulang dari berbagai instansi seperti Bank DKI dan Peradi. Memfasilitasi laptop menjadi tanggung jawab serta bukti Universitas Pamulang bahwa siapa saja bisa memperoleh pendidikan tinggi yang layak. Seperti yang selalu diungkapkan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, bahwa Universitas Pamulang akan menerima penyandang disabilitas dan akan mendapatkan beasiswa secara penuh hingga mahasiswa tersebut lulus menjadi sarjana. Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman AM MMMSI juga memberikan sambutan dan himbauan agar laptop-laptop yang diterima ini dapat dirawat dan digunakan secara maksimal mungkin dalam kegiatan belajar karena bukan hanya sebagai fasilitas, tetapi ini adalah wujud dari Universitas Pamulang yang akan selalu memfasilitasi mahasiswa disabilitas dalam melakukan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Pamulang. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Kapolsek Serpong dan juga memberikan sambutannya Kompol Evarmon Lubis SHMM. Memberikan semangat bahwa pendidikan dapat diraih oleh siapapun. Kompol Evarmon juga menambahkan untuk tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Pada hari ini telah dilakukan pemberian laptop kepada mahasiswa disabilitas khususnya tunanetra sebagai penunjang peralatan pendidikan untuk mereka belajar sehingga laptop itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun laptop tersebut didapat dari para donatur dari Yayasan Sasmita Jaya Group dan ada rekan-rekan dari para donatur lain yang sudah bekerja sama dengan Umpam. Ada Bank DKI, ada Bank BJB dan Peradi serta mahasiswa S2. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur untuk memberikan laptop tersebut. Dan kami pun kepada mahasiswa mohon untuk merawat laptop tersebut agar memudahkan mereka dalam pembelajaran. Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah Kota Tangerang Selatan menggelar sosialisasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi berlangsung pada 27 September 2022 di Lobi 2 Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan sosialisasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Tangerang Selatan. Bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan dan Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang. Kegiatan sosialisasi mengenai HAKI dengan target sasaran pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Agenda sosialisasi diantaranya pameran UMKM, sosialisasi pembuatan NIP, pengenalan pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi HAKI disampaikan langsung Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Sosialisasi dilangsungkan dengan harapan para pelaku UMKM mampu melindungi karya serta kreativitasnya dalam perlindungan hukum dengan mendaftarkan HAKI. Magister Hukum Universitas Pamulang juga memfasilitasi konsultasi mengenai hak kekayaan intelektual secara gratis. Hari ini di lobi B, Gedung B, ya, Kampus Victor sedang dilaksanakan sosialisasi hak kekayaan intelektual bagi para pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan, kemudian ISMI Orda Tangerang Selatan, dan Program Studi Magister Hukum Unpam. Nah, acara ini adalah dimaksudkan khususnya oleh Bapak Wali Kota agar seluruh UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat memaksimalkan usahanya, bukan hanya usahanya, tetapi jika ada hak-hak yang berkaitan dengan merek, dengan rahasia dagang, dengan desain industri, maka mereka wajib mendaftarkan ke Ditjen HAKI. Selain mereka juga harus memperoleh nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan oleh Dinas UMKM Tangerang Selatan. Nah, harapannya adalah bahwa acara ini ke depan harus terus digalakan agar masyarakat khususnya pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk terus berusaha, tetapi hak-haknya yang ada di dalam industrinya misalnya harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari perlindungan hak atas usahanya itu. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Tangerang Selatan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinkop UKM menjalin kerjasama terkait pembinaan koperasi dan UKM masyarakat pada 26 September 2022. Kerjasama berlangsung di kantor Dinkop UKM Gedung 1 Lantai 2 Balai Kota Tangerang Selatan. Perjanjian kerjasama meliputi seluruh fakultas dan program pasca sarjana Universitas Pamulang. Kerjasama Universitas Pamulang dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinkop UKM berjalan lurus dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena kerjasama ini meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah. Perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh fakultas serta pasca sarjana yang berada di bawah naungan Universitas Pamulang. Dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 4 dan seluruh dekan fakultas serta Wakil Direktur pasca sarjana. Dekan Fakultas Sastra, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Agama Islam, Keguruan Ilmu Pendidikan dan Hukum memberi tanggapan dan pandangannya terkait kerjasama ini menurut bidang keilmuannya masing-masing, terkait dampak, cara, serta rencana untuk memajukan koperasi, usaha kecil dan menengah yang berada di Kota Tangerang Selatan. Perjanjian kerjasama ini juga sebagai langkah bagi mahasiswa Universitas Pamulang agar langsung terjun ke lapangan dalam menangani kasus-kasus yang akan terjadi ke depannya. Bukan hanya melatih teori, tetapi mental dan kesiapan mereka dalam memecahkan masalah yang akan terjadi dunia profesional serta memberikan pengalaman. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tangsel, Warman Syanuddin mengatakan, penandatanganan program kerjasama Dinkop UKM dengan Universitas Pamulang yang dihadiri semua dari Wakil Rektor, semua fakultas dan juga dari pasca sarjana. Menurutnya, Dinkop UKM Tangsel dengan Unpam akan terus mengadakan pembinaan pendampingan kepada para koperasi dan UKM masyarakat. Perjanjian kerjasama ini harus dapat meningkatkan Dinkop UKM Tangsel. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Program Studi Teknik Elektro menyelenggarakan Seminar Nasional Teknik Elektro 2022 pada 17 September 2022. Seminar nasional berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 8 Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Seminar Nasional Teknik Elektro 2022 ini mengusung tema Membongkar Karir IoT, Internet of Things di dunia kerja dan kebutuhan di dunia industri. Seminar Nasional Program Studi Teknik Elektro 2022 menampilkan 3 narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Faris Bramansta, Project Manager AdSense Consulting. Rizky Triwibowo, IoT Specialist Digital Risk Indonesia. Lili Solihin STMT MOS CIOTP, dosen Teknik Elektro Universitas Pamulang. Seminar nasional berjalan dengan lancar dipandu oleh Fadlan Ibnu Khoir, Departemen Diklat Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pamulang. Kegiatan ini dimulai dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan laporan Ketua Pelaksana. Dilanjutkan dengan sambutan dari Koordinator Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Elektro Indonesia Akmal Rinjani, lalu Ketua Program Studi Teknik Elektro Aryawan Sunardi SSIMT, dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pamulang Syaiful Bahri STM SC PhD. Kegiatan ini berjalan dengan antusias para peserta yang hadir karena hal-hal yang akan dibicarakan bisa menjadi hal-hal penting bagi peserta untuk melanjutkan ke jenjang profesional saat mereka sudah lulus nantinya. Program Studi Teknik Elektro bersama PT Inovasi Digital Risk Indonesia mengadakan Memo of Understanding
terkait dengan MOA kegiatan dari 1. Seminar Nasional Teknik Elektro, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum teknik elektro, kemudian yang ketiga memberikan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa teknik elektro. Harapannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang ada kerjasama dengan MOU antara Teknik Elektro Unpam dengan PT Inovasi Digital Rise Indonesia bisa meningkatkan kompetensi dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pamulang agar semakin berkompetitif di dunia industri 4.0 dan 5.0. Di mana di kegiatan ini kita mempunyai tujuan yang begitu besar. Di dalam kegiatan tersebut yaitu berisikan materi-materi yang nantinya akan dibekali secara komprehensif sama narasumber-narasumber tersebut. Juga IoT ini bertujuan untuk mensosialisasikan prospek kerja dari teknik elektro itu sendiri. Seminar nasional ini dengan tema membongkar karir IoT atau Internet of Things di dunia kerja dan di dunia industri. Harapan saya dengan acara seminar ini setiap mahasiswa dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Internet of Things. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Pamulang 2022 menyelenggarakan talk show inspirasi bersama dengan FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan. Talk show berlangsung pada 17 September 2022 di Ruang Anggrek Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Peserta talk show terdiri dari 96 mahasiswa peserta PMM Inbound. Talk show mengusung tema menilik kiat-kiat persatuan dalam mengeradikasi intoleransi beragama memeluk keyakinan. Acara yang dimulai pada pukul 13.00 ini dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta doa. Dan acara berikutnya memasuki sesi pemaparan dari narasumber Dr. Andes Haji Fahrudin Zuhri MSI selaku Ketua Umum FKUB Tangsel. Sebagai ketua acara, Ima Rahmani Hasanah SHMH mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memupuk rasa toleransi bagi mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai daerah Indonesia. Sifat toleransi harus mereka miliki dimanapun mereka berada. Pertukaran Mahasiswa Merdeka Modul Nusantara Universitas Pamulang 2022 percaya bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama adalah landasan pokok dari terciptanya persatuan di Indonesia. Berbagai agama dan budaya akan menjadi harmonis apabila kita bisa menempatkan toleransi dimanapun. Untuk tujuan acara ini yaitu untuk memupuk rasa toleransi antara umat beragama, di mana senada dengan peserta pertukaran mahasiswa tahun 2022 terdiri dari 29 universitas dan 7 pulau dan berbagai macam agama, keyakinan demi mencapai harmonisasi pertukaran mahasiswa Universitas Pamulang. Jadi pada kegiatan talk show hari ini itu benar-benar seru sekali teman-teman. Jadi dengan mengangkat tema inspirasi, jadi benar-benar kegiatan hari itu sangat-sangat menginspirasi dengan tokoh-tokoh yang terkenal sekali di Tangerang Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Fahrudin dengan Pak Thomas. Nah, satu prinsip yang saya dapat dari Pak Fahrudin yaitu jangan takut menghadapi tantangan, karena di dalam hidup ketika kita mencapai titik kritis maka akan timbul yang namanya kreativitas dan berpikir solusi terbaik. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Lonceng Teater menggelar pertunjukan manufaktur anatomi kera. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Thalassemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau thalassemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Teater Lonceng Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang melangsungkan pertunjukan teater dengan judul Manufaktur Anatomi Kera. Karya Gulang Satria dengan sutradara Ahmad Zulfikar pada 22 hingga 23 September 2022. Pertunjukan yang digelar di Amphitheater Taman Kota Jaletreng, Tangerang Selatan ini dalam rangka mengikuti Festival Teater Kampus Jakarta tahun 2022. Teater Lonceng Program Studi Sastra Indonesia akhirnya bisa melakukan pentas kembali setelah sebelumnya terdiam dan tiarap karena pandemi COVID-19. Teater Lonceng yang beranggotakan kurang lebih 50 orang mahasiswa sastra Indonesia ini memilih naskah Manufaktur Anatomi Kera sebagai pembangkit semangat untuk berkarya kembali setelah pandemi. Festival Teater Kampus Jakarta 2022 dijadikan momentum dan alasan kuat untuk kembali ke panggung. Pada pertunjukan yang digelar di Jaletreng tersebut, Teatri Lonceng ditonton kurang lebih oleh sekitar 300 penonton dalam 2 malam. Meski pertunjukan berjalan dengan lancar, namun sebetulnya dalam prosesnya banyak rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah dengan pindahnya lokasi pementasan ke Amphitheater Taman Kota Jaletreng dari Aula Rektorat Universitas Pamulang karena bentrok jadwal penggunaan gedung. Namun hal itu tidak membuat Teater Lonceng patah semangat, karena pertunjukan tetap harus dilangsungkan. Saya sutradara sekaligus aktor dari pertunjukan Teater Lonceng dengan naskah Manufaktur Anatomi Kera karya Gulang Satrio Pangarso dalam rangka mengikuti Festival Teater Kampus Jakarta. Kami di sini membawakan konsep yang berbeda dari naskah asli itu sendiri. Lalu kami membawa konsep ini dengan menggunakan perspektif pasca evolusi, di mana perspektif itu berangkat dari teori Darwin, lalu kemudian kita meramalkan, kita mencoba memprediksi bagaimana masa depan itu terjadi. Kemudian disinilah kami mementaskan sesuatu yang ya begini adanya. Terima kasih. Jadi untuk harapan saya untuk pementasan Lomba Teater Kampus Jakarta tahun 2022 ini, semoga Teater Lonceng makin maju, Teater Lonceng makin banyak penggemarnya, dan tentunya untuk lomba ini pasti kami inginkan semoga mendapatkan yang terbaik dari hasil yang sudah kita kerjakan selama ini. Zaki Mubarak melaporkan untuk SCTV. Masih mengenai pementasan teater. Teater Patri Universitas Pamulang menggelar pementasan teater pada 28 hingga 29 September 2022. Pementasan berjudul Lidah yang disutradarai oleh Baban Sopandi. Pementasan berlangsung di ruang serbaguna lantai 8 Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Pementasan Lidah menafsirkan kisah Saweri Gading dalam epos Ila Galigo. Kesenian adalah salah satu cara untuk meluapkan dan mengekspresikan diri serta ungkapan yang tidak bisa diungkapkan dalam kegiatan sehari-hari. Universitas Pamulang memiliki mahasiswa-mahasiswa kreatif dalam pertunjukan seni teater.
Kumpulan mahasiswa ini berkumpul dan bersua bersama dalam satu suara. Teater Patri adalah salah satu teater yang ada di Universitas Pamulang berisi mahasiswa lintas prodi. Cerita karya Luna Widya ini ditampilkan secara berbeda oleh Teater Patri. Baban Sopandi berharap penonton bisa mengambil apa yang mereka tuangkan dalam pementasan ini dan mengucapkan bahwa lidah ini akan berbeda dengan penampilan yang lainnya. Tutur kata yang diucapkan seseorang akan mencerminkan apa yang ada dalam diri orang itu, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tio Sadewa dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Informasi pementasan Teater Patri sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unpad mengajar pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan materi aturan dasar integral. Salam Ruang Mahasiswa. Saksikan program Ruang